Dua, satu, dan asik. Gue tidak panik, kembali lagi sama gue di Masak.tv. Nah, pada episode kali ini kita ada di Masak.tv Google Hangout bersama Ibu Siska Suitomo. Halo, selamat pagi, apa kabar? Saya Siska Suitomo. Hai. Nah, untuk Hangout kali ini kalau Masak.tv udah Hangout ketiga ya? Hangout ketiga. Nah, di Hangout kita yang ketiga ini, kita kerjasama sama Super Sweet 17 Superindo. Nah, jadi gue hari ini ditemenin sama Bu Siska. Gue akan masak, Bu Siska akan masak, terus nanti kita akan tanya jawab ya kan. Mungkin bagi yang nanti mau tanya jawab, dia bisa langsung tanya ke kita, bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa di Google Plus ya kan. Langsung kita jawab live streaming. Untuk itu nanti untuk pertanyaan yang terbaik kita ada door prize-nya. Wow, door prize. Tanda tangan Bu Siska nanti. Lihat ya, Nah. kata dia. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih, Bu Siska sekarang sibuk apa nih? Yang sih jelasnya sekarang ini banyak jalan-jalan ngapain? Demo BBM. Demo BBM? Hah, kaget kan? Bener-bener masak. Oh. Kaget kan? Nyambung banget ya sama krisis yang terjadi Bener, sekarang. iya bener. Jadi masaknya bener-bener. Jadi lihat bagaimana buatnya. Kemudian masak di rumah. Oke, jadi happy seluruh keluarga. Yang penting apa? Belanja dulu, jalan-jalan. Kemana? Superindo. Oke, untuk episode kali ini kita akan masak 3 resep. Yang pertama, resep dari Masak.tv. Gue akan masak udang. Di sini kita punya udang. Gue akan masak bumbu kuning yang istilahnya kita masak kuning lah ya. Jadi nggak digoreng, nggak dibakar, tapi cuman kita ungkep aja sampai kering. Nah, habis itu resep kedua ada dari Bu Siska. Ya, kita membuat yang pasti semua senang. Apa dia? Bistik. Kalau bilang steak kan boleh ya. Yummy. Bistik aja, bistik Jawa. Kemudian ditambah dengan selada nanti untuk pelengkapnya. Oh, jadi selada lengkap ya? lengkap dong. Ini jadi bisa langsung praktek nanti belanja langsung bikin. Nah, Mas, mau dimasak Masih segar banget nih pokoknya, Bu. seger. Karena emang sebaik mungkin kalau masak seafood harus fresh gitu. Ya. Betul, setuju. Yang penting kalau pas belanja deketin dia. Oke, baunya segar. Kemudian pegang gini. Oh, masih oke. Membal, berarti oke. Nah, sekarang mau diapain, Mas? Nah, pertama, ini kan udangnya emang masih belum diapa-apain ya, masih berkulit, terus masih tajam depannya, cuman si sumutnya aja udah nggak ada nih. Nah, pertama-tama harus kita bersihin pastinya, Bu. Ya, oke. Nah, kalau aku sendiri, aku lebih seneng cara yang simple, karena semua orang pasti nyari yang simple. Sebenarnya paling gampang bersihin udang itu pakai gunting. Mau gunting biasa, ataupun kalau ada yang punya all-purpose scissor, jadi ini bisa buat motong ayam, bisa buat motong bersihin seafood, bisa buat yang lain-lainnya. Punya udang, ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu, tapi pertama lebih enak dilihat kalau misalkan dibersihin. Udah gitu emang dia tajam, lebih baik dibersihin. Gampang aja, kita ambil gunting, terus kita potong atasnya sampai sungut-sungutnya. Jadi kita bikin dia pesek, ya, udah kelihatan. Sama yang bagian tengahnya nih. Nah, pertama kalau lo emang lebih suka udang bersih, nggak ada kulitnya, nggak apa-apa, bersihin aja. Tapi berhubung masakan kita ini diungkap, dia akan melakukan proses yang lama, jadi lebih baik kulitnya dipertahankan karena biar dagingnya nggak hancur. Oke? Dan yang paling baik lagi adalah membersihkan seafood itu di bawah air yang mengalir. Nah, jadi ini akan gue gunting langsung. Nah, ini bisa kita buka, kelihatan tuh yang hitam-hitamnya. Nah, ini bisa kita congkel pakai guntingnya, terus kita tarik aja. Nah, jadi kalau yang udah bersih gini, terus udah ada belahannya, ini udah siap untuk dimasak. Oke? Jadi akan gue bersihin selanjutnya semuanya sampai bersih, terus kita siap-siapin bumbu. Ntar gue minta tolong juga sama Bu Siska ya kan, kapan lagi ditolongin sama Bu Siska masak ya kan. Terus abis itu gue yang akan menolong Bu Siska abis itu. Jadi kita ikutin terus. Jadi ini akan, Bu, aku nggak tahu ya, kalau aku belajar resep ini itu jujur dari Mama. Jadi kalau kata Mama ini emang cuman udang ungkep. Mungkin Ibu punya nama lain?
yang simpel aja, ungkep aja. Enggak, mungkin aku nggak tahu loh Bu, mungkin nanti aku Ya. salah-salah, jangan-jangan dia ada Enggak ada yang salah, yang penting kita memasak dengan rasa cinta. Nah, apapun masakannya, gimana pun masaknya, yang penting lu cinta, Nak. Kenapa? Karena cinta itu pasti semuanya akan menjadi istimewa. Seperti juga ibu kamu, mamamu mengajarkan kamu untuk memasak sesuatu dengan rasa cinta, jadinya enak pasti. Oke, cepat-cepat masaknya biar kepengen lihat gimana matangnya, ya. Bu, aku mau nanya nih Bu, Apa? udang kan biasanya ada ukuran-ukurannya ya? Iya, iya. Itu sebenarnya ukurannya tuh dibedainnya dengan apa sih? Ukuran menentukan harganya. Jadi biasanya ukuran, iya dong, semakin gede semakin mahal yang jelas. Ukuran 15 itu 1 kilo isinya 15 biji. Harganya berapa? Sekarang boleh nggak sebut di atas 200 harganya. Yaitu waduh, langsung waduh. Nah, terus kemudian kalau kepingin ya beli dong di sana di pasar ikan. Harganya lebih miring. Tapi kalau mau praktis, seperindo. Ya, itu karena tetap aja apa? Udang apa saja, ini udang pancet yang kulitnya hitam, kalau digoreng jadi merah, jadi merah, itu yang akan menggoda selera. Oke, masak. Bumbumu apa aja ini, banyak banget sini. Aku sampai lupa, Bu. Nah, saking untuk bumbunya sendiri, apa itu? aku ada bawang putih, bawang putih, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada kemiri, ada ketumbar, serai sama daun salam. Oh, kalau Pak Salam tuh tetangga gue. Garam, lada, gula pasti. Iya, oke deh. Yuk, sekarang masaknya bagaimana? Bukan kupas semuanya. Oke deh. Jadi ini ya, pertanyaannya apa? Apa tuh pertanyaan? Selamat pagi, Chef Siska. Saya penggemar steak. Setiap mencoba di rumah untuk membuat steak sendiri, kenapa ya di dalamnya tidak matang dan daging masih keras? Padahal luarnya sudah kelihatan matang. Mohon tipsnya, sampai saat ini saya belum bisa mengolah dengan tepat. Kalau sayang mau masak steak yang cepat, steak itu dibuat dari daging yang cepat memasaknya, gampang lunaknya. Apa dia? Khas dalam atau daging file, itu akan cepat. Potong jangan terlalu tebal, maksimum beratnya 200 gram satu buah. Atau bagian sirloin yang ada lemaknya itu. Nah, caranya bagaimana? Pastikan bahwa kompornya ini memang benar panas. Panas dulu baru dibumbui, bumbu yang sederhana, garam, merica. Oke? Taruh gini, sedikit dengan kecap beraroma, boleh. Satu sisi matang, balik satu sisi lagi, cepat, sudah jadi steaknya. Bumbu, cari untuk sausnya, tinggal milih jalan-jalan sana, lihat di supermarket. Ya, gampang sekarang ya Bu ya? Ya, masak ya, ntar. Apalagi pertanyaan lainnya? Apa? Aminah, Surabaya. Mbak Aminah, ya apa kabare? Kok Surabaya? Wah. Apa tipsnya agar hasil masakan kita sempurna? Dalam artian, selain rasanya enak, juga nutrisi yang terkandung dalam bahan yang kita olah tadi tidak rusak selama proses pengolahan. Buat Bu Siska dan Chef Planet, sukses masaknya. Terima kasih sayang. Wah, wong Surabaya seneng masak iki. Nah, bagaimana tetap mempertahankan nutrisi dari bahan-bahan yang bersangkutan, terutama sayuran? Masaklah selalu, tidak lama-lama. Jadi misal masak sayur, didihkan dulu airnya, apapun dia, air atau santan, baru masukkan sayurannya, masak hingga matang, angkat, segera sajikan. Dan ada juga sayur yang mudah berubah warna. Apa dia? Pasti Anda kenal. Kangkung, bayam. Nah, itu masaklah sesaat sebelum disajikan. Pasti hasilnya akan istimewa dan cakep. Sudah siap kau, Chef? Sudah siap. Oke. Udah siap. Bumbu, kamu apa ini bumbu? Bumbunya, Oke. aku blender aja. Blender dihaluskan, pakai mesin, masuk jebret jadi. Iya. Jadi. Oke deh. Mungkin aku mau kecil-kecilin aja sedikit. Kecilin. Ya. Biar lebih mudah halusnya. Oke. Nah. Jadi ada bawang putihnya di sini 3. Terus kunyitnya 2 ruas. Kita masukin belakangan kunyitnya. Terus ada jahenya 2 ruas juga. Lengkuasnya 1 ruas. Memang di dapur ini memang agak panas ya. Iya Bu. Namanya juga hot kitchen, jadi semua hot. Kita beradegan panas. Karena apa? Panasnya kompor. Boleh kan pakai kipas sedikit? Boleh ya, dong. Oke. Jadi ini. Deh. Oke, ada tisunya juga ada. Aduh, ini yang gue belanja tadi pasti. Hai. Tetap aja. Oke, ya. ini. Oke, mesin akan segera berjalan. Iya. Ini dia yang saya. Iya. Oh, sebentar juga nyampe jadi.
Nah, Oke, kalau udah hampir halus gini, aku lebih seneng masukin kunyitnya salah satu, Bu, biar takut aja, apa namanya, mungkin aja terlalu kuning atau bukan. kurang gitu. Mesinnya biar nggak rusak. Nah, kan kunyit keras. Nah, ngeles aja bolehnya. Nah, tuh. Nah, oke deh. Kan udah dihitung 2 ruas. Kenapa lagi satu-satu? Supaya mesinnya nggak rusak. Bener kan? Ih. Takutnya Oke. kuningan, Bu. Ah, kuning kan cantik sayang. Oke, Ya, sambil kita tunggu halus, kita siapin langsung. Bumbunya aku tumis sebentar aja. Kasih minyak. Nggak usah banyak-banyak. Terus, oke, kita nyalain. ya. Oh, ini dia. Ya, Bang, kalau ada bukti, Ah. nanti banyak pertanyaan. Apa? Ya, apa pertanyaannya? Ini masih berisik mesinnya. Ya, oke, boleh ada pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya. Pagi, Chef. Pagi. Pagi. Saya dan anak saya suka banget sama masakan rendang. Tapi sayangnya si Bunda belum bisa masakin buat kita. Lewat event ini saya mau nanya sedikit trik dasar bagaimana cara masak rendang. Mohon bantuannya, Chef. Terima kasih sebelumnya. Sukses terus. Terima kasih. Mau masak rendang dengan sukses. Begini, kita bisa membeli bumbu rendang siap pakai. Banyak tuh supermarket, Superindo ada. Nah, kemudian apalagi? Kita pilih daging, dagingnya kita pilih, potong dadu 4 cm atau 5 cm. Didihkan dulu santan, sebagian santan yang dipergunakan, dengan bumbunya didihkan, ada rempah daun itu apa? Daun jeruk, daun serai, daun kunyit, masukkan semuanya, salam, mendidih, masukkan kemudian dagingnya. Nah, ini harus sabar. Kenapa? Karena kita memasak rendang itu lama. Mengapa? Dari sebuah cairan menjadi yang kental dulu matang melalui proses yang disebut, kalau udah matang, tetap matang juga enak. Itu namanya kalio. Menjadi rendang, dia dimasak lagi hingga mengering. Biasanya warnanya menjadi merah atau kalau ditambah dengan seperti serundeng menjadi agak hitam. Selamat mencoba. Apalagi pertanyaannya? Insya Allah bisa ya masaknya. Lain kali deh kita masak rendang di sini ya. Lama. Ya, oke. Nah, Oke, jadi aku lanjut. Ini udah panas, Ini minyak udah panas. Nah, kalau udah panas jangan tangannya dimasukin. Nah, Serehnya kita masukin duluan. nah ini namanya dimemarkan. Oke, kita memarin dulu. Nah, Serehnya kita pakai 2. Terus daun salamnya aku remuk-remuk dikit. Pakai 2 juga. Baru kita masukin bumbu halusnya. nah, kalau ini proses seperti si Mas, kalau Anda mau masukin semua jadi satu juga nggak apa-apa. Oke aja. Dan nanti ribut. Tapi gimana ya? Nggak usah banyak dipikirin. Apa yang ada masukkan. Yang penting tadi bumbu udah dicatat kan. Oke, kita masak hingga wangi. Udah wangi belum ya? Yang ada panas. Makin panas. Ah, waduh, bumbunya udah hampir wangi. Tercium baunya enak. Boleh. Waduh, rame pertanyaan. Ya. Dari Dina nggak tahu dibuat. Selamat pagi, saya mau tanya bagaimana cara buat daging sate sapi agar dagingnya empuk tapi vitamin dan nutrisi terkandung di dalamnya tetap terjaga. Mohon tipsnya. Mau membuat apa? Membuat daging tapi dalamnya tetap keras. Padahal dalamnya kelihatan belum matang. Mbak Lina sayang, mau bikin sate daging yang enak, gini, beli daging khas dalam, ini yang proses masaknya cepat. Potong dadu 2 cm, kemudian bumbunya apa? Kecap aja sama madu, sama bumbu, misalnya garam, merica, tambahkan, kemudian rendam dulu sebentar, 15 menit, tusuk, 1 tusukan 3 sate, 4 sate, 5 sate, boleh, kemudian panggang. Sangat istimewa. Sajikan dengan sambal kecap. Dan jangan lupa kecap manis ini. Ya. Kasih cabai, kasih irisan daun bawang, bawang merah, dan apalagi satu lagi, tomat.
Sajiannya istimewa. Selamat mencoba Lina buat sate hari ini ya. Apa lagi pertanyaannya? Ya. Ini buat dua-duanya sekarang pertanyaan. Selama menjadi chef, hambatan dan kendala terbesar apa yang pernah dialami oleh chef Siska Sitomo dan chef Tirta Lane pada saat memasak di depan orang banyak? Hambatannya apa? Ayo kamu jawab dulu. Hambatannya masak di depan orang banyak. Pertama apa ya? Kalau misalkan kecelakaan sih palingan kayak tiba-tiba mungkin cipratan minyak atau accidentally Kalau kepotong, kecepatan kayak. minyak itu ya salahmu toh sayang. Oke, ini bumbunya udah wangi. Udah wangi. Ya, Aku masukin udangnya ya, Bu ya. udangnya masukin. Ya. Ini oke. udangnya aku pakai setengah kilo. Coba berapa banyak udangmu ini? Coba kameramen ada berapa nih? 4, 5, 6, 7, Berapa? 8, 9, Oh, jatahmu 22 10, ya. 11, 12, 13, Nah. 14, 15. Wah, ya benar, jatahmu 22 kameramen. Ya. Tadi apa barusan pertanyaannya? Oh, hambatan. Hambatan. Alhamdulillah, hambatan itu sebetulnya tidak ada buat saya. Belum, tidak ada yang semua saya sikapi dengan apa? Dengan tertawa. Hambatan yang serius nggak ada. Yeah. Kalau ditanya Bu Siska, sering demo masak. Waduh, ya tadi itu banyak. Ya, hambatan tidak ada yang banyak. Kita menjadi punya teman lebih banyak. Itu aja. Happy di mana-mana. Bu, aku masukin airnya nih, Bu. Air, ya air ditambahkan, itu kurang lebih 200 ml dimasukkan. Nah, ini yang disebut proses ngungkep. Diungkep ya, disimmer, apinya kecil sampai matang. Berapa lama? Sampai besok. Sampai besok. Sampai Jadi airnya enggak bubur dong, mateng dong sayangku. Jadi ini sampai menyusut airnya, nah itu dia mateng. Tinggal ngambil nasi. Oke. Oke, jadi sebelum kita lanjutin, aku mau tambahin garam karena aku belum masukin sama sekali. Garam. Aku masukin sekitar 1 sendok makan aja dulu. Gula pasir. 1 sendok teh. Merica Sama mericanya bubuk. secukupnya. Nah, oke. Nanti kalau misalkan dia udah simmer, kan airnya udah berkurang tuh. Ini ngapain tertinggal? Udah, Kenapa kau nggak ikut tadi? Aku nggak udah ada semuain. temenmu duluan. Oh, I love you much. Lu tinggal di sini ya, di sana. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, Rob? Banyak. Waduh, Oh, banyak. waduh. Gawat. Oke, ini dulu nih. Bu, pertanyaan boleh ya? Ya, boleh. Mau banyak lagi Kak? Ya boleh. Ibu Siska yang cantik. Aduh. Aku senang memasak buat keluarga di rumah. Aku mau nanya, sebenarnya kalau kita menumis, yang pertama dimasukin itu bawang putih atau bawang merah, atau dua-duanya langsung ditumis setelah diiris. Biar rasa tumisan jadi enak. Buat Superindo sama proses 17 tahun ya. Semoga makin jaya. Terima kasih. Terima kasih sayang, kau pun pasti cantik suka masak. Nah, di dalam proses menumis yang penting, menumis itu apakah itu minyak, apakah itu margarin, panaskan dulu. Sesudah panas baru masukkan bawang merah dan bawang putih bersamaan. Nah, kemudian apa? Sayuran, masukkan sayuran. Bila ada cabai, itu kita masukkan setelah sayuran. Mengapa demikian? Supaya cita rasa dari cabai dan juga tidak menjadi loyo. Jadi tampilan di hasil akhirnya sangat memuaskan. Selamat mencoba sayang. Satu lagi ya Bu. Ya. Dari Teresia Chandra, Ibu Siska yang terhormat, anak-anak saya menyukai ayam goreng tepung. Saat baru makan masih laku, tapi berapa jam kemudian nggak ada yang mau makan lagi. Karena kulit tepungnya melempem dan lembek. Oke. Bagaimana tips untuk ayam goreng tepung yang renyah lebih lama? Ya, ini adalah bagaimana kita membuat tepung itu menjadi renyah, menjadi crispy. Banyak saya mengajarkan itu untuk yang orang jualan, yang biasanya jualan di perempatan jalan atau di pojok-pojok. Kendor katanya. Apa? Kentucky dorong. Ada aja. Nah, jadi begini, membuatnya, contoh yang sederhana. Misalnya kita membuat tepungnya adalah
200 gram, maka kita beri tambahkan tepung sagu 50 gram. Kemudian tambahkan apa? Tambahkan sedikit saja baking powder, setengah sendok teh, campur. Nah, rasa yang gurih itu diperoleh adanya tambahan kaldu bubuk. Kaldu bubuk rasa ayam. Boleh pakai, boleh tidak. Tepung terigu dan tepung tapioka masukkan dalam kantong. Jadi 100 tadi berapa? 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung sagu, masukkan bumbunya, kemudian kocok. Oke, ini sudah menjadi yang istimewa. Mau pedas, tambahkan bubuk cabai 1 sendok makan, maka ayamnya akan pedas ya. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak nggak usah. Caranya bagaimana? Setengah ekor ayam dipotong, potongnya jangan besar-besar. 1 ekor potong menjadi 20 bagian. Karena kalau ayamnya terlalu gede, karena proses memasak di rumah beda dengan di pabrik. Kalau di restoran, kalau di resto itu dengan presto, maka matang sampai ke dalam. Kalau di rumah masak gede-gede, kagak matang. Kecuali apinya yang gede banget. Nah, caranya 1 ekor potong 20. Ini kita pakai setengah ekor saja. Ambil sedikit tepungnya, kasih air menjadi seperti adonan pisang goreng yang kental. Masukkan dulu sebentar, celup, tertutup semuanya, kemudian masukkan dalam tepung bumbu, remas-remas, gini remas-remas, masukkan dalam minyak yang panas, minyak harus terendam, maka keluarnya akan keriting seperti dari salon. Keriting. Berapa lama dia akan tahan? Tahan kurang lebih 3 jam, insya Allah. Itu ya, silakan mencoba. Bikin sendiri tepung crispy. Selamat ya sayang. Kalau misalkan ayam goreng tepung gitu, kalau ayamnya diungkep dulu, enaknya diungkep apa aja? Kalau diungkep itu proses sudah selesai. Diungkep dalam panas dia sudah matang, dia susah untuk menyerap lagi. Oleh karena itu ayamnya dari mentah, jangan diungkep dulu, jangan dikukus dulu. Proses mulai dari mentah supaya menghisap bumbu-bumbu dari ayam yang kita buat. Itu. Nah. Lanjut atau pertanyaan lagi? Waduh, rame ya. Boleh nih, masih nunggu. Ayo teman-temanku, tanyalah yang sebanyak-banyaknya. Ya, apa ini? Bagaimana cara menyiasati kroket kentang isi telur puyuh agar tidak pecah selagi digoreng? Karena saya sering mengalaminya, padahal sudah saya lapisi kocokan telur dan tepung panir. Mohon tips dari Ibu Siska. Nah begini, kentang itu caranya adalah supaya kentang itu mengandung air. Jadi supaya kentang ini menjadi kering, jangan yang dikukus, kentang itu goreng. Kemudian air yang ada dalam kentang itu akan hilang. Haluskan, kemudian kasih telur sedikit, kasih tepung boleh, kemudian dibentuk bola. Kita masukkan dalam celupan. Celupannya ini bisa ini saja, tidak usah telur, tetapi tepung terigu dan air kental gitu, masukkan kemudian lumuri dengan tepung roti goreng. Insya Allah akan tetap cantik ya. Udah ada tuh kayaknya webisode-nya juga kroket, ada ya? Ada. Nah tuh diputar lagi. Apa lagi? Ada lagi? Belum, lanjut dulu. Oh belum, lanjut dulu. Ya masak dulu. Nih jadi dia masih banjir ya, masih banjir. Jadi mungkin membutuhkan sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Oke, saya kasih tip bagaimana kita mensiasati. Pada saat bumbu ini masuk, kemudian udang dimasukkan, jangan diberi air dulu, masukkan, kita tumis dulu, sehingga air dari bodi benda ini keluar. Baru kita melihat, tambahkan air secukupnya. Maka proses mengungkup akan jauh lebih cepat. Itu tips dari saya. Oke. Ya, oke ya. Insya Allah itu apa? Seperti ini juga bisa. It takes longer. Akan lebih lama sedikit, nggak apa-apa. Ya. Ya, pertanyaannya? Lanjutin aja. Kalau ngikutin ini nggak bisa habis. Oke, nggak habis. Ya, ini kan nunggu sampai matang aja kan? Boleh nggak saya mulai siap-siap? Boleh. Nah, nanti supaya cepat. Oke, saya siap-siap untuk membuat bisik Jawa. Bahan saya tadi mana? Hui. Nah, Mana ini aja, dia. Bu? Tadi mana dagingnya? Daging aja. Dagingku ada di freezer besar, kamar sebelah. Oh, Ya, ini daging. dagingnya. Ya, daging nanti saya akan pakai apa kecap. Ini kecap doang, kecap. Udah, ini Mau pakai bumbu. botolan atau sachet? Pakai ini aja boleh. Mana yang jadi pakai ini aja? Boleh kan? Boleh pakai ini juga boleh. Nah, ini dia. Oke. Itu ada Ya. bumbu halusnya, Bu. Iya, bumbu halus ini aja gini, ini gini. Enggak usah ini. Saya Oke. minta pisau saya, pisau. Ya, pisaunya mana? Ini daging khas dalam.
belinya di Superindo. Minta tolong sama mas-mas bagian daging. Mas, tolong hilangkan semua lemak-lemaknya dong. Bisa. Nah, ini gini. Mas, nanti boleh kita potong. Potong ini satu. Ini yang disebut memotong serat. Jadi ini daging kan seratnya ke sini. Kita dipotong memotong serat. Iya. Wah. Mau aku bantuin, Bu? Iya. Nah, itu dia. Gue liatin aja dia kagak bantu. Ternyata bantu. Ya. Oke. Nah, ini kita potong-potong. Kemudian, tangan gede, pok. Ini enak nih. Ini maksudnya bukan apa. Di akhir minggu, ibu dengan keluarga bisa masak. Anak yang badannya gede, tadi pemukulmu mana sayang? Pemukulnya? Ya, ini bisa dipukul, bisa enggak? Ini. Nah, ini. Hui. Mana pemukul? Ya, boleh pakai itu. Saya punya pemukul daging. Oh, ada pemukul daging? Ya, ada. Ada pemukul daging tadi. Ya, mana tadi dia jalan-jalan? Oh, lagi di dapur gede. Ada meat hammer? Boleh, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, pakai ini aja ya. Ting. Nah, pinter. Nah, oke. Udah, cakep. Itu namanya dipipihkan. Dipipihkan, kemudian kita pakai di sini. Ini boleh. Ini kita pakai bawang merah, bawang putih yang dihaluskan. Nah, ini gini saja. Wih. Nah, ini lagi Mas, semakin lebar semakin bagus, kelihatannya gede. Nah, padahal dilipipihkan dia. Ya. Ting. Nah, itu dia. Nah, itu terus. Nah, itu. Ya, ini sini. Ya, taruh dulu di sini. Semuanya. Nah, ini berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu orang 2 potong. Nah, ya boleh Mas, sudah taruh aja Mas, taruh aja. Boleh taruh aja. Iya, 1. Kecapnya geser. Oh ya, kecapnya digeser, nggak kelihatan. Oh iya, ini terlalu bodinya kegedean. Ya. Tadi guntingmu tadi kemana? Guntingku ada di Oh sini. ya, nih dia. Nih gunting serbaguna. Ini dia, ambil garis potongnya. Ya, semua mas. Nah, ini bawang merah, bawang putih saya masukkan, ya, bawang yang dihaluskan. Kemudian, ya lagi mas, ya lagi, persis. Ya, ini dia. Ini saya lumuri dulu, gini, kita lumuri seluruhnya. Nah, kemudian kita kasih garam sama merica. Ding, garamnya ini dulu, oke deh. Kemudian merica bubuk, nih dia. Ada bubuk atau merica bubuk, udah rapi. Kemudian kita masukkan kecap. Ciailah. Ini kecap. Oh, ternyata belum terbuka. Dia nggak mau buka, mesti lebih dalam lagi bukanya. Iya. Nah, nih, iya. Sit, kasih. Nah, ini. Terus apalagi bumbunya? Daun jeruk. Daun jeruk masukkan. Namanya juga bistik Jawa. Nah, ini. Terus ini dia pakai pala yang diparut. Nah, dah. Ini campur dulu. Gini, diemin aja sebentar. Diemin sebentar biar meresap. Nah, ini. Nanti kalau kurang kecap boleh ditambah. Nah, ini terus. Ini kayak kecapnya kurang, tambahin lagi, sayang. Tambahin lagi? Iya, boleh. Nih. Nah, ini. Oh, nih. Bilang stop, Bu. Stop. Nih, stop. Kalau mau berparkir mau stop udah keburu. Oh iya, Nah. Bu, ini banyak dari saya. Apa? Kan banyak banget tuh viewers kita yang kayak sih masaknya pakai tangan, terus kita kan sering kali masak pakai tangan kan. Mau pakai kaki Penjelasan emangnya. cara higienisnya gimana, Bu? Begini, sebelum kita ke dapur, kita cuci tangan. Kemudian kita masak pakai tangan, tidak apa-apa. Karena kita menggunakan api. Proses ini kan bukan untuk langsung dimakan. Tapi proses masak dulu. Bakteri akan wafat. Aman. Ya. Oke. Innalillahi. Nggak enak ya, Bu? Ya. Nah, itu dia. Kalau nanti pakai alat, aduh, nggak barbar masaknya. Ibu, biji palanya udah apa masih mau lagi? Udah cukup. Mau banyak juga nggak apa-apa, enak. Oke. Tapi cukup. Nanti ngantuk, Bu. Banyak-banyak. Ngantuk kebanyakan makan itu. Nah, ini dia. Nah, ini kemudian saya taruh margarin saya taruh. Ini gini aja, margarinnya taruh. Nanti ini sudah 15 menit, 10 menit boleh, 15 menit paling lama, setengah hari, 1 hari boleh, tapi taruh lemari es. Oke, sayang, nyalain. Oke, kita nyalain. Saya kasih margarin. Nah, ini dia, dah.
Jangan dikasih air dulu, nggak butuh air, biarin Api aja besar, dulu. api kecil? Api sedang aja. Api sedang. Ya, sedang aja. Oke, ini adalah untuk bistiknya. Nah, sekarang nanti bistik ini kita kasih sayuran ya. Sayurannya, oh sayuran sih saya udah buat tadi pesenannya. Ini nanti kita potong-potong, boleh nanti direbus. Nah, motongnya ini mana tadi? Pisau putih tadi mana? Oh, yang putih. Ini ada. Pisaunya pisau takaran. Iya, Bu. iya. Jadi takut ngelihatnya gede-gede. Nah ini gini aja Mas, nanti ini gini untuk sayurannya. Oke. Jadi gini, boleh. Saya udah menyiapkan juga kok yang matang. Nah ini boleh taruh sini aja. Nanti ini kita potong begini aja. Nah segini. Nanti boleh dipotong gini. Ini contoh aja ya, contoh aja ini gini. Ya, wih. Ini buang tengahnya. Oke. Ini. Terus potong 3. 1, 2, 3. Nanti kita rebus dah. Ini adalah untuk sayurannya seperti ini. Mau nanti langsung aja kerjain lagi. Oke. Saya sudah menyiapkan yang direbus, tapi caranya seperti ini. Nanti masak banyak, selesain lagi. Untuk siapa? Kameramen. Ya. Boleh pertanyaan dulu atau? Boleh, pertanyaan boleh. Ya. Oh ini kan ya, belum. Dari Rati Safitri. Ya. Bagaimana perbandingan tepung untuk membuat ayam goreng, udang atau jamur yang crispy dan tahan lama? Karena kalau tidak sukses kerasnya ya kalau dibilang. Dalam dalamnya matang. Terutama untuk ayam. Wah, Tadi udah diterangkan tadi. Jadi bumbu itu adalah tadi untuk Mbak siapa tadi, Lina atau siapa ya? Tadi Iya, kayaknya Mbak Lina. Nah, itu sama. Ingat selalu tepung crispy 200 gram tepung terigu, taruh dalam kantong plastik, kemudian 50 gram tepung tapioka, tambahkan garam atau merica secukupnya, 1 sendok teh, atau kalau mau gurih boleh ditambahkan kaldu bubuk. Kaldu bubuk boleh tambahkan 1 sendok makan, tetapi tidak usah pakai garam, pakai merica. Aduk, puter, jadi deh siap pakai. Celupannya ambil sedikit, kemudian celupkan bendanya, apakah itu ayam, apakah itu udang, apakah itu cumi. Kemudian baru dikasih lumuran tepung, goreng dalam minyak yang panas dan tenggelam. Nah ini kita tidak kasih air dulu, biarkan air dari daging ini keluar. Aduh, very hot. Nanas. Ada di belakang, Bu. Nanas. Jadi ini kita tinggal tunggu aja kan, Bu? Ya. Boleh nanya lagi? Boleh. Pertanyaan lagi. Wah, ini pertanyaannya agak isi. Apa itu? Bagai selamat siang dari Lis Priyono. Iya. Prayito, oke. Iya, belum sarapan jadi salah. Ibu Siska dan Chef Rita yang baik. Bagaimana masakan Indonesia yang sesuai dengan visi Ibu Siska dan Chef Rita? Apakah kondisi sekarang sudah sesuai dengan visi tersebut? Jika belum maupun sudah, apakah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mengembangkan masakan Indonesia ke depannya? Ya, saya mendengar dari yang muda dulu. Oke, visi misi bagaimana masakan Indonesia yang sesuai ya. Ya, sesuai dengan visi kita kalau kita masak visi ya. Sebenarnya kan dari SD itu udah dijejelin tuh kan, 4 sehat 5 sempurna. Udah sebenarnya kalau ngikutin itu benar-benar di rumah tangga, benar-benar yang lengkap 4 sehat 5 sempurna, itu kayaknya sih udah lebih dari cukup sih. Ya kan? Cuman kan sekarang jatuhnya mungkin yang seumuran gue atau yang lebih muda lagi, sekarang kan lebih prefer makan di luar tuh. Makanan di rumahnya yang makan paling ibu bapaknya doang ya kan. Jadi ya setidaknya di rumah udah masak gitu. Itu pilihan mereka. Udah itu gak bisa diatur lagi sih. Itu udah jalan hidup orang Indonesia kayaknya seperti itu. Bahkan mungkin bukan di Indonesia doang, di luar juga gitu. Cuman perbedaannya kalau di luar itu mereka benar-benar sehari harus makan 3 kali. Kalau di Indonesia mungkin some people skip breakfast, cuma minum kopi ya kan. Terus makan siang makan banyak banget, tapi makan malam nggak makan lagi. Itu sebenarnya salah sih. Itu aja dari gue. Oke, kalau saya, makanan Indonesia adalah selera asal buat kita.
Nenek-nenek kita mengajarkan sajian yang istimewa. Semua dibuat oleh dari eyang, ibu kita. Nah, sekarang kalau saya lain. Kenapa lain? Saya sekarang ingin menduniakan sajian Indonesia. Nah, apa? Supaya sajian Indonesia ini kita mempunyai restoran di banyak tempat di seluruh dunia. Jangan kalah dong sama tetangga sebelah. Iya kan, yang seberang sono juga. Di mana-mana ada. Nanti ada restoran Indonesia, namanya boleh macam-macam. Boleh Ramayana, boleh Kudus, boleh Sinta, nama-nama yang sajiannya apa? Indonesia. Ada apa? Ada semur, ada rawon, ada soto Betawi, ada apa lagi? Yang enak-enak semua sajian Indonesia. Oleh karena itu, sekarang saya ingin menduniakan sajian Indonesia. Melalui apa? Ya melalui ngomong-ngomong terus, memperkenalkan bahwa sajian Indonesia tidak kalah dengan sajian lain. Dan saya mengajarkan bagaimana mudahnya membuat sajian ini. Insya Allah mau pergi kemana aja, selalu ada sajian Indonesia. Oke sayang, jadi kau kemana tetap ada rasa. Tapi mau makan. alhamdulillah Bu ya, waktu aku kerja di luar sana, yang namanya masakan Indonesia, ada tuh 2 yang emang pasti ada di menu. Itu Ya, nasi goreng, nasi Nah. goreng sama sate itu Nah, pasti ada ya, gitu. oke. Nah, itu yang kita kenal. Sebetulnya bukan hanya nasi goreng, bukan hanya sate, masih banyak lagi. Saking belum diperkenalkan. Ini ngapain saya nuang minyak? Adalah untuk menggoreng kentang. Ya, ini dia kita goreng kentang. Yang penting minyaknya ini. Nah, ini dia. Oke, Mas, panasin nyalahin dong. ya? Iya. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini lihat di bistik saya, air dari daging sudah keluar. Jadi ini jangan dikasih air dulu supaya tetap asik ya. Biarin aja ini masak sampai menyusut. Kalau perlu tambah air bisa, tetapi pilihannya daging bagian lain. Cek saja, sudah empuk nggak usah. Kurang empuk, tambah air boleh. Oke, ini dia. Wah, masakanmu juga sudah hampir habis airnya. Nah, ini dia sekarang. Saya panaskan minyak dulu. Saya sudah memotong ini kentang. Mana kentang? Ya, kentang. Kentang di mana? Di sini Bu. Nah ini dia. Nih, aduh kok nanas banget toh ya. Iya Bu. Aku udah bilang Bu sama produsernya tapi nggak dipasang-pasangin AC. Iya, insya Allah bulan depan udah nyala ya. Tinggal cetek gitu. Kita cari sponsor aset. Ah, itu dia. Huduh. Jadi kentang ini kita potong begini saja. Ini sih untuk kentang, ini kita potong 4 bagian. Nah, ini gini. Ya. Kalau kentang yang frozen boleh nggak, Bu? Boleh, apa aja kan tinggal bagaimana kita membelinya. Mau siap goreng boleh, ini kentang yang Ini nanti langsung segar. kita goreng aja Bu. Iya, Direbus kita dulu ya. Enggak usah, kalau udah rebus yo mateng toh sayang. Nah, ini kan kentang goreng. Nah, demen gue, cucu-cucu saya selalu bertanya yang macam-macam. Iyalah. Kalau satunya yang mumpung ada gantengin. gurunya. Nah, ini kentang mengapa kita harus rendam dalam air? Karena kentang itu adalah suatu buah zat bila kena udara maka akan cepat menjadi berwarna coklat. Oleh karena itu kita harus rendam dalam air. Kemudian ini rendam dalam air. Nah, ini kita tiriskan sesaat sebelum digoreng. Nah, ini saya buang airnya dulu. Nah, aman deh. Ntar tanya lagi, di mana Bu beli saringannya? Pas buat mangkok kecil. Nah, itu dia nih saringan. Iya, tuh belinya di mana? Nanti ada SMS, email ke saya. Bu Siska tadi alat itu belinya di mana? Tinggal bilang Superindo. Tetap aja. Nah, ini kita tunggu panas. Sekarang bagaimana kita mengecek apakah minyak ini sudah panas? Jangan pakai telunjuk Anda, tetapi gunakan sendok kayu. Apabila sudah ada gelembung-gelembung udara, gelembung-gelembung mengitari sendok kayu, berarti ini sudah nanas, sudah panas. Jangan celupin kakimu ya sayang. Kaki, tangan. Nah ini dia ya, oke. Nah sudah, nanti tinggal goreng ya. You do it for me. Ya, pasti. Ini boleh pertanyaan terus boleh. Oke, dari Pras Budi, cara membersihkan udang yang benar gimana sih? Oh, Katanya bersihin udang itu nggak boleh sembarangan, karena bisa bikin udang jadi nggak enak. Benar nggak sih? apa udang? Lalu Bersihin kalau udang, di bikin Jawa, udang nggak enak. Bisa pakai daging giling nggak? Biar nggak repot mukul-mukul kayak tadi katanya. Oh, ini. Boleh. Tadi yang udang ya, membersihkan udang itu boleh bersih semua, boleh. Yang penting urat yang di tengah itu yang tadi hitam itu adalah kotorannya diambil, aman. Mau dimakan sama kulitnya juga boleh kalau suka. Nah ini, yang penting cuci bersih dulu, ya nggak sih? Iya. Nah, ini.
Nah, kemudian kan ada yang suka makan kepala udang tuh, crispy, suka banget tuh. enak banget. Nah, kemudian juga tadi yang kedua pertanyaannya adalah Dagingnya bisa diganti daging cincang atau enggak? boleh. Kalau diganti daging cincang, caranya bukan ini, dagingnya semur, Mas. Semur atau burger Jawa. Jadi gini, nah nanti lain kali kita buat daging cincang, kemudian kasih sedikit apa supaya nggak gampang ambrol, kasih Tepung roti. iya tepung roti boleh, pakai tepung boleh, itu gunanya untuk menghisap air. Kasih telur sedikit, kasih garam, terus kemudian dibentuk. Nah caranya supaya nggak ini, panaskan dulu pakai wajan yang pipih, panaskan, mateng, udah baru dibumbuin sama bumbunya. Oke. Semur, Mas. Nanti lain kali ya masak ya. Sutradara. Pertanyaan yang belum dijawab masanya ntar lain kali masak lagi ya. Iya. Oke. Ibu permisi, Bu. Aku mau ngambilin. Alhamdulillah seneng. Ini udangnya aku matiin. Udah selesai. Ibu mau cobain? Gini. I tell you how to taste. Gampang aja, nggak usah pakai sendok, nggak apa-apa. Gunakan ini. Sini, ini nggak akan panas kok di sini. Sendokmu aman. 10 orang mau nih. 1 cukup, taruh di sininya. Leker. Enak. Enak pol. Udah, Bu? Udah. Udah ya. Nah, ini proses selanjutnya, mau dikasih margarin digoreng boleh, mau dipanggang boleh. Enak, mau dimakan gini lebih boleh lagi. Sudah bungkus sahabat pulang. Terima kasih. Oke, ini kita biarin aja dulu sini, nanti kita plating belakangan barengan ya. Terus Nah, ini udah kita tunggu, sekarang saya mau buat saladnya, selada yang gampang ya. Nih, wis durung Mas, belum ya? Belum. aku pindahin aja mungkin ke api yang lebih besar. Itu juga nggak apa-apa, sabar aja. Boleh, pertanyaan boleh. Dari siapa itu? Dari siapa kasih itu? Kopi. Bagaimana awal mula ketertarikan Chef Siska Tomo dan Tirta Pane pada dunia memasak? Dan tips-tips apa yang bisa diberikan bagi seorang pemula agar bisa menjadi seorang chef yang handal seperti kalian? Duluan jawab. Ya, Yang bikin gue tertarik karena dari kecil gue nonton Bu Siska di TV. Ini angkatan cucu, Bu. Jadi saya masak, itu dia masih kecil. Pinter ya, nanti ngantin eyang ya. Nah, ini. Mau jadi juru masak yang handal, pasti semuanya sudah menjadi juru masak yang handal untuk keluarga tercinta. Tetapi bagaimana untuk menjadi yang lebih profesional, bisa berbicara depan TV dan segalanya, pelajari terus, lakukan, kalau bisa sekolah khusus, pendidikan kejuruan, sekolah pariwisata atau sekolah masak, maka mengapa? Karena itu adalah pengetahuan yang harus terus nempel. Mengapa? Nanti seperti dokter. Gini, mengapa seperti dokter? Kalau dokter kan kalau datang kita sakit, saya sakit flu dokter, saya udah berapa kali nggak bisa bernapas gini. Dokter nulis resep kan? Ini. Nah, sekarang restoran datang. Bu Siska, saya kepingin bikin sate yang istimewa. Tolong bikin resepnya. Oke, saya tulis resepnya. Silakan duduk, saya tulis resep. Oke, Bapak kita praktek sama-sama ya. Nah, dokter juga kan? Dokter di dapur. Tapi itu dari mana? Adalah dari pengetahuan kita sekolah dulunya. Ibu Siska ditanya dari kecil memang suka masak, tapi sekolah juga. Kemudian juga pernah menjadi dosen juga lama, 21 tahun. Waduh. Jadi lama. Masih jauh jalan gue, Herti. Iya, jadi nggak apa-apa. Kemudian kalau kita mau sukses seperti itu, dan yang penting kita mau jadi, nggak usah jauh-jauh. Semua orang saya harapkan menjadi koki yang handal untuk keluarga tercinta. Insya Allah. Jadi Amin. semua ibu-ibu bisa menyenangkan keluarganya. Oke, seperti juga ibu kamu ngajarin kamu masak. Ya nggak sih? Ya, oke. Masakan mama itu tidak ada tandingannya. Selalu anak kecil. Mamahmu anak kecil-kecil sekolah bawain bekal. Mamahmu bawain apa? Mamahku buatin ini, mamahku buatin itu. Kembali lagi kan masakan mama. Jadi gitu. Kalau kemudian kalau yang muda-muda, Bu, suami saya masih selalu kepingin masakan mamahnya. Ya gampang saja toh. Kalau mau makan suruh dia pulang ke mamahnya sebentar. Ya enggak sih? Nah ini kita bikin salad. Salad ini kuning telur kita rebus, kemudian ambil kuning telurnya. Ini begini, kita pakai juga nanti. Kita pakai juga. Ini saya ambil dulu. Nah ini dia. Ini, nah ini gini. Nah ini lagi. Nah gini. 4 ya Bu ya? Ya,
4 aja ini kan. Nah, ini untuk 4 orang, ini untuk bisa berbanyak orang. Nah, ini gini, ya. Oke. Kemudian saya kasih pekerjaan sayangku. Ya. Nah, ini gini. Iya, ini sudah semua ya. Sudah semua masuk. Nah, ini semua sudah. Sekarang tolong dipotong begini. Ini gini aja. Oke. Ya. Semua ya? Semua. Nah, ini saya membuat bumbunya. Bumbunya ini telur kita haluskan. Ini kita haluskan seperti ini. Kemudian dikasih apa? Kasih mayones sedikit. Kasih mayones. Mayones ini susu kental manis tadi. Ini mayones di sini. Susu kental manis, mayones. Ini dia. Ini gini saja. Udah jadi sausnya ini. Ih, saus yang enak. Oh, kemudian mayones, susu kental manis, iya, mustard. ini mustard. Nah, ini dia. Nih. Jadi deh. Oke. Udah jadi. Ini gini. Oh. Nah, ini saya pinggirkan dulu. Udah pakai, selesai. Apalagi nih Bu, Ini dipotongin. tunggu dulu. Ini aja. Minyak goreng ini aja. Sudah panas. Udah panas? Goreng sayang. Sedikit-sedikit ya. Ini pakai ini boleh. Bantuin pakai ini masuknya. Supaya tidak muncrat tadi. Ya. Ya. Nah, itu digoreng sampai mateng. Nah, sekarang kita pakai juga mentimun. Ini kalau sudah enak, ini pasti sudah enak rasanya. Cicipin dulu. Rasanya oke. Kemudian saya kasih nanas. Nanas boleh nanas dari kaleng boleh, nanas segar pun boleh. Nih. Masukin nanas segar, potong-potong, masukin kemari. Nih, saya kasih nanas. Nanas, dia tidak panas, nanas. Ini nanas. Kemudian telur tadi, ketawa ya. Ini telur kita masukkan. Masukkan semuanya telurnya. Nah, ini telurnya. Kemudian yang terakhir baru kita masukkan mentimun. Mau dipotong gimana Bu? Mentimun gini caranya, gini. Yang penting, saya bersihin dulu. Nah, ini gini Mas. Mentimun ini kita hilangkan dalamnya Mas. Jadi bagi dua, ini bagi dua gini. Biji kita hilangkan supaya dia tidak berair. Bijinya harus dihilangkan ini. Terus iris begini aja Mas. Nah, ini gini. Ntar kita masukkan. Oke Mas, tolong Mas. Oke. Ya. Ini saladnya. Coba ini bagaimana? Ya, kita lihat dulu kentang ini. Belum matang, nanti kelihatan matangnya. Kita goreng dulu. Oke. Ya. Boleh, silakan. Panas. Selamat siang ya, saya mau nanya nih kalian sarannya juga gimana cara buat masakan yang menarik dan bergizi tapi simpel buat anak-anak saya. Karena umurnya baru 1 sampai 3 tahun. 1 tahun 3 bulan. Aduh, yang bacain pertanyaan. Itu biar anaknya mau makan banyak dari Raden Roro Ayuda. Raden Roro Ayuda. Cara membuat untuk anak kecil memang kita harus berhati-hati. Artinya apa? Tidak semua bisa kita berikan karena usianya masih kecil. Pertama adalah anak ini usahakan makan makanan yang menjadi pilihan. Apa? Ikan. Karena kita tahu bahwa ikan ini yang membuat nutrisi pada anak, otak berkembang dengan cemerlang, nanti menjadi pintar. Cari aja ikan kesukaan yang tidak amis. Apa? Bisa kita menggunakan ikan salmon, bisa kita menggunakan ikan dori, bisa kita menggunakan tenggiri. Masaknya sederhana, kasih garam merica, kemudian dipanggang saja. Pasti anak suka. Yang penting adalah perlihatkan, sayangku, kalau kamu makan ini nanti kamu akan tumbuh menjadi pandai seperti ayahmu. Wah, pasti senang anak-anak. Kemudian sayuran, masak yang sederhana. Apakah itu sup? Sup itu pastikan bahwa sup yang selalu segar. Kita buat kaldunya. Cara membuat kaldu bagaimana? Kaldu ini supaya tidak amis dan enak, didihkan dulu air. Kaldu ayam, setelah mendidih, kasih daun bawang, kasih daun seledri, masukkan ayamnya. Masak hingga ayam lunak dengan api kecil, maka akan mendapatkan kaldu yang istimewa. Bikin banyak, 1 ekor ayam bisa untuk 4 liter, kemudian bungkus 500 ml, bekukan dalam freezer. Setiap saat akan masak, panaskan dulu, tambahkan sayurannya.
Sayurannya apa? Sayangku, kalau kau makan wortel, maka mata ini akan selalu bagus. Tidak perlu pakai kacamata dulu. Lihat aja itu kelinci jalan di gelap lari. Tidak pernah nabrak. Nah, karena makan wortel. Lihat aja itu Popeye kuat. Kenapa? Makan bayam. Nah, ceritakan selalu seperti itu. Anak akan dengan senang hati untuk makan. Insya Allah, Ibu. Satu lagi ya, siap. Mungkin kita lagi jawab, jangan deh. Oke. Dari Monica Margi dari Twitter. Bagaimana cara mengolah daging agar gizinya tetap ada jika dipanaskan kembali? Dipanaskan kembali. Dipanaskan kembali. Masa apa daging? Diangetin. Begini, saya bukan seorang ahli gizi, tetapi saya bisa menjawabnya. Begini, apapun yang kita panaskan kembali, selalu imbangi dengan yang segar. Apakah itu sayur bayam, apakah itu, misalnya buat semur diingat sudah 10 kali, 10 hari, nggak apa-apa. Temennya kan ada yang segar, nutrisi kuat. Apa tadi yang saya bilang, sayur bayam boleh, sayur asem boleh, seperti itu. Atau lalapan, oke. Yang penting bagaimana kita menjaga badan tetap sehat, makan apapun. Ingat, makan jangan terlalu banyak. Mending ayam gorengnya enak, terus ada 1 ekor mau dimakan sendiri. Oh no. Makan secukupnya, paling banyak 1/4. Ya, itu yang membuat kita sehat nih. Kayak si Mas nih, belum muncul. Nanti, dia nggak bernapas ternyata. Nah, jadi, itu dia. Semurnya semur kemarin, yang penting temennya yang baru. Ya, oke. Tetap olahraga, tetap. Bisa-bisanya ngomong olahraganya juga jarang. Ya. Nah, itu ya. Ya apa-apa. Yang penting seperti itu. Insya Allah tetap sehat. Nah, ini sudah, telur sudah. Satu lagi adalah mentimun. Cielah, mentimun masuk. Kemudian kita bisa dinginkan dulu dalam lemari es. Nanti kita penyajiannya dingin. Jadi deh. Aduh. Semur bistikku bagaimana ini? Waduh, bistikku cakep sekali. Iya, oh good. Balik sayang. Ya, Bu. Balik sayang, balik. Aduh, nanasnya saya nggak tahan. Oke, belum nih. Jadi, nih, silahkan. Saya mau bertanya tentang kebab. Jadi zaman kan masih makan kebab. Kebab. Bu, ini aku masukin kulkas dulu ya. Ya, masukin kulkas. Kan ada banyak yang kebab Turki. Kalau dilihat dari olahannya kayaknya rumit. Sampai ada yang bakar dagingnya, sedangkan dagingnya masih besar. Pertanyaannya dibilang kebab itu apa? Karena apanya? Roti dari isinya atau bagaimana? Bisa nggak kita membuat kebab sendiri, tapi dengan isi tomat, kentang, terus tambahin daging ayam, terus aja. Jadi pertama-tama yang namanya kebab itu dagingnya. Nah, jadi yang namanya kebab itu dagingnya, si daging yang dipanggangan itu, panggangan berdiri ya. Kalau lo ganti isinya sih, ya kalau lo mau bilang itu kebab ya, bilang aja itu kebab. Kan nggak ada yang ngeliat dapur lo masaknya gimana juga ya kan. Nah, kecuali lo masaknya di depan orang terus tiba-tiba lo bilang ini kebab, itu pasti akan disalahin orang sih. Jadi yang namanya kebab itu dagingnya. Kalau misalkan bentuknya ada yang digulung ataupun ada yang pakai roti panini ya sandwich itu namanya udah beda lagi. Kayak kalau yang pakai sandwich itu pakai yang roti panini itu namanya durum. Itu namanya doner sandwich. Kalau yang digulung itu namanya durum atau yufka, ya kan? Kalau misalkan dia dagingnya ditaruh di atas pizza terus pizza digulung itu namanya lamacun. Nah, jadi emang si kebab itu emang nama dagingnya, mau itu daging sapi, daging kambing ataupun ayam, itu namanya kebab. Gitu. Sama bentuknya kayak gitu. Yes. Dan dibumbui. Oke. Boleh tanya lagi Bu Siska? Boleh. Dari Panji. Selamat siang Chef Siska dan Chef Tirta. Selamat pagi. Dengan kolaborasi kalian. Ini beda generasi tetap kompak. Semarak buat 17 tahun Ringo, 1 tahun Ringo. Kadang saya suka membeli daging, tetapi saya sulit membedakan daging fresh dan daging yang berkuahnya ciri-cirinya seperti apa. Dan berapa lama proses dagingnya agar empuk, luar, dan dalamnya matang. Oh ini kayaknya Chef Ringo ditantang bikin dokumenter tentang daging. Oh iya, nanti tunggu. Ada, akan ada. Masa TV yang bikin dong?
Ibu bedain daging. Daging yang jelas kita lihat dari tingkat kesegaran itu dari warna. Dari warna dan dari kelihatannya itu tidak layu, kelihatan kan warna bagus dan berbaunya itu tetap segar. Oleh karena itu kalau kita lihat, kalau daging itu sudah banyak tamunya, tamu-tamu lain artinya yang terbang-terbang itu datang, berarti dia sudah kurang segar. Tetapi kalau segar itu warnanya bagus, merah seperti itu. Daging semakin lama di dalam udara terbuka, maka dia akan berwarna hitam, kelihatan jelek, ada kebiru-biruan. Itu jangan dibeli lagi, ya. Jadi selalu belilah daging pada tempat yang jelas. Bisa ke pasar basah, lihat itu pasar basah itu banyak sekali yang bagus-bagus ya, pasar-pasar basah. Kalau supermarket itu pasti karena dia di temperaturnya diatur benar supaya daging itu tetap segar. Itu saja. Ini kan mengenai daging. Daging dalam keadaan segar kita bisa simpan dalam freezer. Jadi kalau kita membeli banyak, pastikan, oh setiap sekali makan saya 500 gram. Oke, potong 500 gram, wrap pakai plastik wrap, masukkan dalam freezer, tinggal dikeluarin, nanti towing ke temperatur ruangan, proses memasak. Seperti itu. Menjadi lebih empuk, gampang. Kalau daging bagian yang keras, paha atau apa, cepat menjadi lebih empuk dalam proses yang cepat, gunakan panci tekan. Proses memasak akan jauh lebih cepat, hemat gas. Oke. Mengapa tadi saya pukul? Supaya dia lebar, gede, cakep. Ya. Ya. Ya, boleh. Dari Ageng, bisakah dijelaskan berapa lama waktu untuk mengolah masakan ikan yang terbaik agar gizi dan vitaminnya tidak hilang? Lalu mohon tipsnya untuk mengganti penyedap rasa dengan racikan bumbu yang sederhana. Bagaimana cara buat ganti penyedap rasa pakai apa? Kalau gue sih ganti penyedap rasa pakai gula aja. Itu udah Gula garam. perbandingan gula dan garam itu udah bisa nyaingin penyedap rasa sih. Kalau masak ikan, kan tiap hari lo masak ikan tuh. Masak ikan, jadi sebenarnya beda-beda ikan, beda-beda tingkat kematangan ya kan. Terus soalnya beda ikan pasti ada yang tipis, ada yang tebel ya kan. Kayak bikin salmon, salmon tuh ada yang tebel, ada yang tipis. Kayak bagian buntut tuh tipis, lebih tipis. Kalau bagian depan dekat kepala dia lebih tebel. Udah gitu, ada beberapa ikan yang bisa disajiin kayak daging, kayak lo bikin steak, bisa medium, bisa rare. Itu biasanya tuna, terus merlin, terus salmon. Satu lagi. Jadi itu lebih baik lagi kalau misalkan mereka disajikan rare atau medium rare atau dan sebagainya, karena mereka belum habis nutrisinya gitu, masih belum, jusnya belum keluar semua. Kalau untuk ikan yang kita konsumsi setiap hari kayak gurame, ikan mas, berhubung mereka emang ikan air tawar, jadi emang yang kita masak selama ini di rumah kayak dibikin arsik, digoreng tepung saus asam manis, atau digoreng crispy biasa, atau dibakar, itu nggak menyalahkan apa-apa. Tapi kalau menurut kalau kayak seperti tadi Ibu Siska bilang, kalau soal gizi, kita bukan pakar gizi, jadi untuk pastinya gizi yang terkandung berapa kalau kita masak ikan bakar atau ikan goreng, itu kita sendiri juga masih kurang mendalami. Oke, begini. Jadi saya bantu. Bagaimana kita tadi apa? Yang pertama adalah pertanyaan apa yang panjang? Jawabnya? Ikan. Begini, ikan itu bodinya lunak, jadi sederhana aja. Kalau kita masukkan dalam air, proses memasak tidak lebih dari 10 menit. Kalau kita panggang, memasak tidak lebih dari 15 menit. Itu saja kuncinya. 10-15. Iya, itu saja kuncinya. Matang satu sisi, balik satu sisi matang. Kalau dalam air, tidak lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit, acur. Seperti itu ya. Itu aja. Nah, Ini kita tinggal tunggu kentang aja, Ibu. iya, kentang udah selesai. Nanti mana stick mana? Ini kita selesai masaknya. Wah, pesta akan segera dimulai. Salad dulu. Nah, ini saya siapin saladnya. Ini salad yang diilhami oleh resep zaman dulu, zaman Londo, Belanda. Iya, nah ini jatuh lagi. Salad telur ini, jadi dulu ada namanya husaren sela. Ini seperti ini, selada husar. Macam-macam isinya. Nah, ini dia. Dah, cukup. Oke. Cukup sudah. Kemudian nanti tinggal bistiknya. Ini sayang untuk wadahmu. Oke. Itu.
untuk si udang ya. Ya, si udang. Bentar lagi pesta mulai. Oke, udangnya bisa kita tepatin juga. Iya, ini dia gini. Ada yang kepalanya doang nih. Sambil plating boleh pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Dari Hermawan Sudarso dari Twitter ya? Ya, oke. Untuk menghidangkan udang di awal tadi, apakah sebaiknya udang di presto dulu supaya kulitnya lunak dan enak ketika dimakan? Waduh. Udang di presto. Oke. Bapak, udangnya jangan di presto ya, Pak. Udang itu dagingnya lunak sekali. Masaknya sebentar saja. Dipanggang pun nggak sampai 10 menit udah matang, Pak. Karena ini diungkep memang agak lama. Masak ya, Pak. Kalau perlu nanti main-main ke studio, Pak. Mama dia nih, masak sama dia. Iya. Diundang gitu ya? Silakan. Studio, masak udang. Ditunggu. Ditunggu. Tapi Bapak yang bawa udangnya ya, Pak. Belinya di studio depan. Oh, deket banget sini. Nah, ini bistiknya. Kentangku wis mateng durung, Mas. Udah melayang dulu. Udah melayang, Bu. Ya udah. Mau Oke. diwarnain lagi atau? Enggak, itu aja cukup. Oke. Nah, ini dia tinggal kentangnya. Silahkan kentangnya. Ya, tunggu dulu kentangnya. Ini taruh dulu, baru nanti kita hias. Nah, kalau dibilang tadi ada pertanyaan, pernah mengalami hambatan atau sebuah eksiden, ya ini, apa, mencolot, diambil mencolot, nggak mau ikut. Ada yang mau, Bu? Ya. Terus nanti jawabnya gini, belum 5 menit, Bu. Ngeles aja. Nah, ini dia. Ini resep lagi nongol di frame. Oh, Ya. resep lagi nongol di frame. Iya, ini dia. Oke, jadi ini udah ada 3 resep ya. Yang pertama ada si udang. Terus kedua ada huzarenchla tadi ya. Bukan, selada telur. Selada telur. Lah, jenenge diganti-ganti. Terus yang wangi banget nih. Ada bistik. Ada bistik Jawa. Terus ada apa lagi tuh ya? Oh, manis-manis. Kita bikin es kopior habis ini ya. Ngomong bahan-bahannya di mana ya? Manis-manis, terus jawab dia, nggak usah masak manis-manis, lihat saya aja, Bu. Beh. Ini dia, oke. Ini tomatnya cakep ya, Mas. Ini belinya di Superindo. Waduh. Nih cakep kan tomatnya? Ini dia. Iya. Nih. Nah, ini dia. Iya. Wis ayu. Mana minumanmu? Minggir dulu ini semua. Minggir. Nah, kau ke salon dulu ya, Nak. Ke salon dulu biar dicakepin. Kita singkir-singkirin. Hui. Nih. Ini dia. Ada hiasan ya kasih. Nih. Ya. Dah. Wes rampung. Wis rampung, wis bar. Tunggu dulu. Tadi saya punya ayam mana ya? Ayamku mana ayam? Oh, oke. Iya. Tunggu dulu. Iya. Apa-apa. Biar sini kalau ada ininya. Ada Dah. satu pertanyaan, Bu. Apa tuh? Dari Agem. Kalau saya tidak suka dengan mayones untuk salad, bisa diganti dengan alternatif lain? Bisa. Pakai cuka sama gula.
Oke. Nih ayam ini kesayangan saya. Oh, ada ayamnya. Iya, ikut meceng sini. Iya. Nah. Cantik kan? Ini namanya kopior. Enak banget. Jadi tadi pakai apa, Bu? Gula dan cuka. Pengganti mayones. Tapi telur suka kan? Kita gunakan cuka, gula pasir untuk manisnya. Kalau tidak suka, kita bisa pakai air jeruk nipis. Itu saja. Ya. Dah. Oke. Ayu ya. Foto dulu dong. Ame kita Foto dulu dong. Nak, sini nak. Kau di sini nak. Ciela. Ciela. Sekarang sudah makan, minumnya yang manisnya. Oke. Jadi kita di sini punya kelapa kopior, ya. Jadi sebenarnya bedanya kelapa biasa sama kelapa kopior itu apa sih, Bu? Yang jelas cari harga lain sayang. Kalau kopior nyarinya masih susah nggak sih, Bu? Di toko yang menjual buah-buahan atau di pasar ada kelapa kopior seperti ini. Harganya bandingannya kalau saya tidak salah di toko itu satu kopior dapat kelapa kurang lebih 10. Luar biasa. Oke, jadi ini hari ini spesial banget karena kita memiliki sesuatu yang premium nih. Oke, jadi ulang tahun. Jadi ini kelapa kopiornya kita kerok seperti kelapa biasa. Cuman dia akan lebih gampang karena dia teksturnya lebih lembut. Oke. Kita tempatin ke gelas. Terus untuk satu lagi. Oke, ini Ibu senangnya pakai sirup atau mau plain? Sirup boleh dong, sirupnya dikit aja. Boleh. Kalau yang nggak suka manis, Sirupnya sedikit. Nah. Oh, ini masih ada tomat satu lagi. Oh, sekarang udah bagian tengah. Ya, tutupan ayam dong nanti sirupnya. Jalan-jalan tuh sirup. Oke. Terus kita tambahkan es batu. Ini barusan air apa? Air kelapanya, Bu. Air ini? Iya. Kenapa nih? Akan lebih segar pakai air kelapa. Nanti lain kali saya bawain air kelapa saya. Saya punya air kelapa. Air kelapa, jadi kita nggak usah beli kelapanya, sudah ada air kelapa khusus. Nanti lain kali ya, bikin pakai air kelapa saya. Iya. Dalam kemasan. Iya. Hah? Boleh aja air jeruk boleh. Panas. Oke. Kita kasih air kelapanya. Terus kita tambahin sirup. Itu 365 punya sirup ya? Ada nih. Oh ya ampun. Coco pandan. 365 punya jodoh buat saya kan? Itu dia segalanya. Ada tamu-tamunya. Tamu-tamunya. Ya. Ya, oke deh, siap deh semuanya. Wow, enak sekali. Oke, ini pengumuman dulu. Buat ya, masih ada satu aja terakhir ya. Ya. Bagaimana cara memilih kelapa yang baik untuk kopior? Kelapa kopior yang baik, nah ini begini. Kadang kita lihat kata yang jual itu dengan dikocok itu, kalau itu bunyinya oke, itu hanya mereka yang tahu. Ya, memang iya. Jadi saya nggak sehari-hari hidup bersama Ya. kelapa. Nah itu dia. Makanya yang jual tanya, Mas mana yang bagus? Buka di sana. Kalau nggak bagus kan langsung balik. Seperti itu. Oke, terus terakhir untuk 5 penanya terbaik akan mendapatkan voucher belanja. Wah, voucher belanja. Gua aja nggak boleh nih pemenangnya. Dan mendapatkan untuk lainnya mendapatkan paket produk yang nanti diumumkan di Twitter dan Facebook Superindo. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi di awal,
Pemenangnya udah ada belum nih? Udah bisa disebutin belum? Oh, belum ada ya? Oke, jadi ada 5 pemenang yang nanti akan diumumin di Facebook, Twitter, dan Google Plus-nya Superindo. Jadi, bagi yang tadi merasa ngirim-ngirim pertanyaan tuh, dicek aja. Mungkin ada namanya nongol ya kan, ada ID-nya nongol, siapa gitu. Nah, siap-siap aja. Mudah-mudahan deket rumah lo ada Superindo ya kan? Daripada lo ternyata ada di mana, terus lo harus ke sini. Nah. Twitternya @info_superindo. Oke, Twitternya di @superindo, terus info Superindo. Untuk Facebooknya? Oh, ada ya? Oke deh. Apalagi nih? Oke. Udah? Oke, makasih banget loh Ibu. Terima kasih ya. Kita habis ini pesta loh Bu. Pesta, Ini iya. karena hari ini gue ulang lagi ya. Jadi kita Masak TV mengundang Ibu Siska Switomo karena kita hari ini mengadakan pesta Super Sweet 17-nya Superindo. Udah gitu, Ibu ulang tahun juga mungkin? Setiap hari ulang tahun. Setiap hari ulang tahun, setiap hari pesta artinya. Ya. Oke, udah gitu Ini jangan doain. lupa bagi yang belum subscribe Masak TV bisa langsung subscribe kita di YouTube, terus ikutin sosmed kita. Mungkin Ibu Siska, mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi nih Bu, mungkin ada Twitternya atau Kalau Facebook-nya? saya yang gampang aja, boleh lewat langsung email siskaswitomo@gmail.com atau melihat Facebook juga bisa Siska Switomo. Gampang aja. Tapi yang jelas selalu langsung saya jawab melalui email siskaswitomo@gmail.com karena waktu saya banyak di depan komputer khusus untuk email. Siapa tahu ya mau tanya resep boleh. Langsung dijawab langsung sama Bu Siska ya? Ya, sukses untukmu sayang. Makasih Bu. Untuk Superindo tetap oke, pertahankan quality, lebih banyak lagi itemsnya. Selamat Oke. ulang tahun Superindo. Udah gitu Selamat terima ulang kasih tahun. untuk Korean Cyber Internet untuk Selamat hangout kita ulang kali tahun. ini. Irsyad, sini. Ya, selamat ulang tahun Superindo. Nyanyi dulu kali ya. Ya, Oh, boleh. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ore. Selamat ulang tahun Superindo. Selamat ulang tahun. Oi. Oke deh. Ya, oke. Satu, dan cut. Cut, ya. Alhamdulillah. Foto dulu. Foto dulu. Ih, foto dulu. Nih, bawa nih. Ini foto dulu. Ya, oke. Inside, you want to take a picture with me? No? Okay then. Ya, foto.